Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, walamma kanat al-hawadits al-bashariyah la taqif 'inda haddin ihtija fi tahrijiha ala usuliha ila ma'rifatil adillati wa tahqiqil masalikil 'adlah wa dhalika bitafaqquhi fid din wa su'ali ahli dzikril 'arifin. Kita masih ada di muqaddimah kitab Ibanatul Ahkam Syarhi Bulughil Maram, ditulis oleh dua ulama, Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri dan Sayyid Alawi Abbas Al-Maliki rahimahullah. Beliau mengatakan, manakala kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa akan terus terjadi hal-hal baru, tidak terhenti dengan satu peristiwa saja. Setiap generasi baru selalu ada hal baru yang muncul, maka saat itulah dibutuhkan kemampuan untuk melihat peristiwa itu, kemampuan untuk mencarikan dalil, untuk menyimpulkan hukum dari peristiwa-peristiwa itu. Dan kemampuan untuk itu tiada lain adalah bitafaqquhi fiddin, dengan adanya orang-orang yang tafaqquh fiddin, yang sudah mengerahkan daya upaya waktu sekian lama untuk bisa memahami agama seutuhnya, memahami agama seluas-luasnya, paham dalil Quran hadis, paham bagaimana cara istinbat yang benar, paham fikih, usul fikih, paham nahwu sharaf. Selalu diperlukan orang-orang seperti itu untuk bisa menjawab, memberikan jawaban dari setiap peristiwa yang muncul yang di masa Rasul belum terjadi. Juga diperlukan kesadaran dari umat yang tidak tahu untuk su'ali ahlil arifin, bertanya kepada mereka yang dinilai tahu, dinilai paham. Bukan umat yang tidak tahu sekedar arti hadis terjemah, ayat terjemah, lalu menyimpulkan hukum sendiri, bukan. Qala Allah Ta'ala, musannif menukil An-Nahl ayat 43, juga ada di Al-Anbiya ayat 7. Bagian depannya beda, belakangnya sama. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kalian semua bertanyalah kepada ahlul dzikri. Mayoritas mufassir ahlul dzikri yang ulama. Tentu ulama yang boleh jadi kategori mujtahid untuk memberikan fatwa, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Perintah untuk bertanya kepada ahlul dzikri jika tidak tahu. Bukan nggak tahu langsung buka Sahih Bukhari terjemah, cari hadisnya, oh ini hadisnya. Resikonya seperti yang saya sampaikan bulan sebelumnya, ketika cuma tahu satu hadis lalu menyimpulkan hukum, dan dia pegang teguh hukum itu, setiap yang beda salah, ini resikonya berat. Karena seringkali dalam satu masalah ada beberapa dalil, baik Quran ataupun As-Sunnah, yang seolah satu dan lain dalil itu bertolak belakang. Beda kalau dia simpulkan, lalu dia meyakini inilah kebenaran yang aku yakini. Kalau ternyata nanti ada yang berbeda dan dia juga ada dalilnya, ya sudah. Boleh jadi dua dalil yang bertolak belakang itu sebetulnya sudah terjadi nasih mansukh.
dalil yang satu sudah direvisi dengan dalil yang lain, otomatis yang sudah direvisi sudah tidak bisa dipakai untuk menyimpulkan hukum. Selamanya akan selalu terjadi hal-hal baru yang di masa Rasulullah Muhammad SAW hal itu belum ada, belum terjadi. Akan selalu ada hal-hal baru yang dibutuhkan seiring perkembangan budaya manusia. Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun kadang ada peristiwa yang Rasul belum pernah memberikan jawaban, solusi dari peristiwa itu. Kadang ada di antara sahabat yang ketika menghadapi sesuatu mereka bertanya kepada Rasul. Tapi ada juga sahabat yang tidak bertanya. Mereka langsung simpulkan sendiri peristiwa yang dia hadapi itu. Contoh, sahabat yang mengalami satu peristiwa dan dia tanyakan hal itu kepada Rasul. An Sa'id ibn Salamah min Ali ibn al-Azraq anna al-Mughirah bin Abi Burdah wa huwa min Bani Abdiddar akhbarahu annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Dari Sa'id bin Salamah, dia dari keluarga Ibnu Azraq, bahwa Mughirah bin Abi Burdah dari Bani Abdiddar memberikan kabar kepadanya. Al-Mughirah mendengar sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat mengajukan pertanyaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sahabat itu berkata, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'i. Suatu hari kami sedang berada di tengah lautan. Kami cuma membawa air tawar sedikit. Fa'id tawadhu nabi atusna. Kalau air itu kami gunakan untuk berwudu. Ini gambaran sahabat yang meskipun ada di kapal laut, mungkin di perahu, tetap dia menjalankan sholat. Jika air yang kami bawa, air tawar sedikit, kami gunakan untuk berwudu, niscaya kami akan kehausan. Afana tawaddu min ma'il bahri, apakah boleh kami berwudu menggunakan air laut? Qala, kata sahabat Abu Hurairah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menjawab, dan jawaban Nabi ini bersifat umum, lebih luas dari sekedar yang ditanyakan. Kata beliau, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci mensucikan, bangkai binatang laut halal. Pertanyaannya terjawab, sekaligus hal lain yang akan dialami, mungkin menemukan ikan sudah mati dan lain sebagainya, sekaligus ada jawabannya di sini. Laut itu suci mensucikan airnya, halal bangkainya. Sudah tentu bangkai yang dimaksud ya bangkai binatang laut, bukan bangkai manusia kita temukan di laut. Ini halal bangkainya. Hadis Nabi, sahih hadisnya, tentu bukan itu maksudnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Jadi ketika sahabat menghadapi masalah, ada di antara beliau yang bertanya kepada Rasul,
Tapi kadang sahabat tidak bertanya, mengambil, menyimpulkan hukum sendiri, lalu kesimpulan hukumnya dia praktekkan dalam kesehariannya. Mengambil kesimpulan sendiri lalu dia praktekkan tanpa ada contoh dan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap Rasul terhadap sahabat yang seperti ini? Apakah beliau langsung menolaknya atau bagaimana? Ada beberapa contoh saya berikan di sini. Sahabat yang ambil kesimpulan sendiri melakukan satu amalan yang tidak diperintahkan pun tidak dicontohkan oleh Rasul. Pernah satu sahabat agak kesiangan bangun subuh. Ketika datang ke masjid, iqamah sudah dilantunkan. Sahabat ini tidak sempat mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Padahal kita umat Islam paham kedudukan 2 rakaat sebelum subuh itu sangat istimewa. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Karena satu dan lain hal, sahabat ini belum sempat mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, datang ke masjid sudah dikumandangkan qamah. Maka sahabat ini pun ikut melaksanakan sholat berjamaah, dan dia ambil kesimpulan begitu selesai sholat berjamaah subuh, dia berdiri, dia sholat 2 rakaat. Rasulullah melihat itu. Ada dalam hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Syekh Nasiruddin Albani pun mensahihkan hadis ini. An Qais bin Amr radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Qais bin Amr radhiyallahu anhu berkata, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli ba'da salati subhi rak'atayn. Rasul pernah menyaksikan seorang sahabat. Ini sahabat Qais nggak sebutkan siapa nama sahabat itu. Rasul pernah saksikan seorang sahabat sesudah mengerjakan sholat subuh bersama Rasul, dia kerjakan lagi sholat 2 rakaat. Rasul negornya nggak saat itu, tapi nunggu si sahabat ini selesai mengerjakan sholat. Begitu selesai, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun langsung berkata kepada sahabat itu, sholatus subhi marratain, as-sholatus subhi rak'atain. Kamu mengerjakan sholat subuh 2 kali ya? Tadi baru selesai kok sholat lagi. Faqala rajul, si sahabat itu menjawab, inni lam akun shallaitu rak'ataini allataini qablahuma. Wahai Rasul, aku belum sempat mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Aku belum sempat mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, langsung sholat berjamaah. Fasallaituhumal an. Ini yang barusan tidak dikerjakan. Statusnya sholat tadi 2 rakaat sebelum subuh. Kita tahu sesudah subuh nggak boleh sholat, sebagaimana sesudah asar. Sahabat ini melakukan 2 hal yang oleh Rasul tidak dicontohkan. Pertama, mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, dikerjakan sesudah subuh. Nah, ada contoh dari Rasul.
Yang kedua, dia mengerjakannya itu sesudah sholat subuh. Kalau menurut bapak-bapak itu salah atau tidak? Ini pelajaran buat kita. Setelah Rasul mendapatkan penjelasan dari sang sahabat, kata sahabat Qais bin Amr, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul diam. Tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh sahabatnya tadi. Diantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sekaligus sebagai takrir, penetapan bahwa hal itu boleh. Kalau nggak boleh, Rasul nggak bakalan diam, pasti. Dari situlah kita tahu bahwa hadis itu ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Materi hadis takriri, amalan-amalan sahabat yang tidak diperintahkan dan tidak dicontohkan oleh Rasul. Yang ketika Rasulullah menyaksikan, mengetahui, melihat hal itu, beliau tidak melarangnya. Itu hadis takriri. Contoh lain, sahabat ambil kesimpulan sendiri, lalu menyusun bacaan dalam sholat yang tidak diajarkan oleh Rasul. Bacaan dalam sholat yang tidak diajarkan oleh Rasul. Ali bin Umar radhiyallahu anhu maqala. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ketika kami tengah sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang satu jamaah lagi. Idh qala rajulun minal qaum. Jamaah yang datang ini, dia bersambung atau gabung ikut sholat jamaah. Lalu di awal bacaannya sesudah takbiratul ihram, dia baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asyira. Ini sebagai bacaan iftitah sholatnya. Ini kalimat tidak diajarkan oleh Rasul. Yang diajarkan oleh Rasul diantaranya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, dan selanjutnya Allah ba'id baini wa baina khataya, dan selanjutnya itu yang memang bersumber dari Rasul. Ini salah satu yang tidak diajarkan oleh Rasul, melainkan inisiatif sahabat sendiri. Sahabat Ibnu Umar nggak sebutkan sahabat siapa itu, tapi di hadis yang lain kita ketahui sahabat yang punya inisiatif membuat doa iftitah sendiri, sahabat Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari, seorang sahabat yang oleh Rasul digelari Sayyidul Ansar. Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari, beliau wafat syahid masih agak muda. Yakin wafatnya beliau bernilai syahid, meskipun wafatnya di rumah. Di satu peperangan beliau terkena panah musuh, yang panah itu beracun. Pada saat peperangan itu beliau belum ditakdirkan wafat oleh Allah, wafat di rumah. Ketika beliau wafat, Rasul takziah. Rasul salatkan beliau, Rasul kuburkan beliau. Saat itu ketika sesaat kubur beliau diuruk, hadis riwayat Imam Ahmad, status hadisnya hasan. Sesaat kuburnya diuruk, tiba-tiba kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih di kuburan, Rasul membaca takbir.
Yang mana takbir Rasul itu fakabbarna langsung diikuti spontan oleh para sahabat yang waktu itu sama-sama mengiringkan penguburan sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Dan baca takbirnya enggak cuma 1-2 kali, tapi tawilan, lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul takbir, sahabat mengikuti. Summa sabbaha, lalu Rasul sesudah takbir beliau baca tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Para sahabat pun spontan mengikuti. Rasul tidak ngajak sahabat untuk ikutan baca takbir, baca tasbih, tapi para sahabat yang spontan mengikutinya. Seolah-olah tergambarkan saat itu Rasul dan para sahabat membaca takbir dan tasbih terpimpin seolah-olah. Ketika selanjutnya Rasul sudah berhenti dari takbir dan tasbihnya, Rasul ditanya, ya Rasulullah, lima kabbarta summa sabbahta, kenapa engkau kok tiba-tiba membaca takbir berulang kali, membaca tasbih berulang kali? Dari sini kita tahu bahwa zikir yang dilakukan di kuburan itu manfaatnya bisa untuk meringankan siksa kubur. Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tiba-tiba bertakbir, lalu bertasbih? Jawaban beliau, qad tadayaqa qabru hadzal 'abd shalih. Salah satu mukjizat Rasul, Allah berikan kepada beliau bisa mengetahui, melihat dan mendengar apa yang terjadi di kubur. Di hadis yang lain Bukhari Muslim, ketika beliau melewati 2 kuburan, beliau berhenti, yang beliau minta dipetikkan satu pelepah pemak dibagi 2. Kata beliau, 2 kuburan ini sedang disiksa oleh Allah. Sekaligus beliau diberitahu oleh Allah, yang laki-laki disiksa karena ketika istijab cebok habis kencing tidak tasdur. Yang satunya lagi wanita karena dia namimah, kesana kembali mengumrah. Dalam hadis dari Imam Muslim, Rasul menegaskan, Allah beritahukan padaku apa yang terjadi di alam kubur. Andaikan aku tidak khawatir kalian tidak lagi mau menguburkan saudara kalian, aku akan minta pada Allah agar kalian pun bisa mengetahui seperti yang aku ketahui. Jadi ketika Rasul membaca takbir, tasbih di kuburan sahabat Sa'ad bin Mu'adz, sesaat berhenti ditanya, lima kabbarta summa sabbahta? Jawaban beliau, qad tadayaqa qabru hadzal 'abd shalih. Kuburan hamba Allah yang soleh ini menyempit. Hatta farrajahullahu anhu, aku baca takbir dan tasbih sampai kembali dilapangkan oleh Allah. Seorang sahabat yang oleh Rasul disebut al-abdus sholeh, di kuburnya masih mendapat siksaan. Bagaimana dengan saya? Kalau Bapak Ibu insya Allah selamatkan dari azab kubur. Kita kembali ke hadis ini. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika kami sedang sholat bersama Rasul, ada seorang sahabat yang agak terlambat. Begitu dia masuk, dia baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asyila. Selesai sholat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul tanya, manil qailu kalimati kadza wa kadza, siapa yang tadi baca ini, kalimat ini, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan selanjutnya. Qala rajulun minal qaum, orang yang tadi baca langsung jawab, ana ya Rasulullah, aku ya Rasul. Ini doa iftitah inisiatif sahabat, tidak diajarkan oleh Rasul. Ketika Rasul mendengarnya, Rasul tanya, siapa yang tadi membaca kalimat itu?
Sang sahabat menjawab, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasul. Qala, gimana tanggapan Rasul? Kata beliau, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Aku takjub dengan bacaanmu itu. Karena bacaanmu itu pintu-pintu langit dibuka oleh Allah. Sebagai kiasan betapa rahmat Allah lebih banyak dicurahkan karena bacaan iftitah ini. Bahkan sahabat Ibnu Umar yang menjadi perawi hadis ini, kata beliau, "Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik." Semenjak aku mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul, keistimewaan Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila, kata Ibnu Umar, aku tidak pernah lagi meninggalkan doa iftitah itu. Ada sebagian masyarakat yang salah kaprah. Mereka bilang Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira itu iftitahnya NU. Allahumma ba'id baik iftitahnya Muhammadiyah. Itu salah. Semuanya sesuai dengan sunnah. Yang ini sunnah takririyah, yang Allah maba'id baini sunnah qauliyah. Saya semuanya saya pakai. Sholat ini pakai yang ini, sholat yang lainnya itu lagi, yang lain itu lagi. Sekaligus berusaha untuk apapun yang pernah diajarkan Rasul atau direkomendasi oleh Rasul, kita berusaha untuk mempraktekkannya. Ini contoh kedua, sahabat melakukan sesuatu tanpa ada perintah dan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika Rasul mengetahui ternyata oleh beliau tidak ditolak. Bahkan untuk yang ini beliau beritahukan keistimewaan itu, meskipun itu susunan sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Ternyata Allah terima dengan Allah tunjukkan kepada Rasulnya keistimewaan bacaan itu. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 1386, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Contoh ketiga, hal-hal yang pada mulanya tidak dicontohkan oleh Rasul, tidak diperintahkan oleh Rasul, namun ketika Rasul melihat, mengetahui hal itu, tidak beliau tolak. Nanti saya berikan contoh juga yang ketika beliau tahu, beliau tolak. Hal ketiga ini berkaitan dengan majelis zikir. Duduk di masjid bareng-bareng berzikir. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 7032, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharaja Muawiyah radhiyallahu anhu ala halqatin fil masjid. Suatu hari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ketika masuk ke dalam masjid mendapati beberapa orang membuat halaqah. Duduk-duduk tidak harus pas melingkar banget di masjid. Faqala, Muawiyah radhiyallahu anhu bertanya, ma ajlasakum? Apa yang memotivasi kalian tetap duduk-duduk di sini nggak bubar? Kalau mereka menjawab, jalasna nadhkurullah, kami duduk-duduk di sini untuk berzikir, mengingat dan menyebut-nyebut nama Allah. Kalau Muawiyah bertanya lagi, Allahi ma ajlasakum illa dzalik, demi Allah kalian melakukan ini benar-benar hanya untuk itu, untuk berzikir, tidak untuk tujuan lain?
Kalau mereka menjawab, wallahi ma ajlasana illa dzalik, demi Allah kami duduk-duduk ini untuk berzikir. Qala Muawiyah pun berkata, amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Aku bertanya pada kalian, aku pakai sumpah bukan karena aku menuduh kalian melakukan hal yang buruk, bukan. Wa ma kana ahadun bi manzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla an hadisan ini. Jujur saja, di antara sahabat-sahabat Rasul nggak ada yang seperti aku. Dalam arti, akulah sahabat yang paling sedikit meriwayatkan hadis. Kata Muawiyah, wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabi. Hanya saja pernah suatu hari aku mendampingi Rasul mendapati sekelompok sahabat yang sedang membuat halaqah, sedang berhalaqah di masjid. Faqala, lalu Rasul tanya seperti pertanyaanku tadi kepada kalian, ma ajlasakum, apa yang mendorong kalian tetap duduk di masjid? Kalau saat itu para sahabat menjawab, jalasna nadhkurullah wa nahmadu ala ma hadana al-islam wa man nabi alaina. Ya Rasul, kami duduk-duduk bersama di sini, kami berzikir, kami memuji Allah karena kami merasa sudah mendapatkan nikmat Islam, hidayah Islam. Itu yang kami lakukan. Para sahabat membuat halaqah majlis zikir sebagai ungkapan syukur atas nikmat iman Islam dari Allah. Ketika mereka menjawab seperti itu, qala Rasul kembali bertanya, Allahumma ajlasakum illa dzah, demi Allah motivasi kalian melakukan ini karena syukur atas nikmat iman Islam, bukan yang lain. Kalau para sahabat waktu itu menjawab, wallahi ma ajlasana illa dzak, demi Allah ya Rasul, kami duduk-duduk bareng-bareng berzikir ini cuma karena ungkapan syukur, sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Qala Rasul pun menegaskan, amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Adapun aku bertanya pada kalian, aku pakai sumpah bukan karena aku menganggap apa yang kalian lakukan ini sesuatu yang buruk, bukan. Walakinnahu, hanya saja atani Jibrilu, baru saja Jibril datang kepadaku, fa'akhbarani, Jibril ngasih kabar kepadaku, annallaha azza wa jalla yubahi bikumul malaika, bahwa kalian yang ada di majlis zikir ini dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Karena itu jangan lagi katakan majlis zikir bid'ah, nggak boleh. Walaupun saat ini jujur banyak prakteknya yang mengandung kedoliman. Mengadakan majlis zikir tapi pelaksanaannya terkandung di dalamnya banyak kedoliman, mendolimi masyarakat dan lain sebagainya. Apakah dengan waktu masyarakat tidur pakai speaker pengeras suaranya yang mengganggu, itu sudah merupakan satu kedoliman. Apakah menutup akses jalan masyarakat yang karena itu masyarakat harus berputar jauh, itu pun merupakan satu kedoliman. Di hadis Hasan riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi, meskipun pahala sholat kita banyak, pahala puasa kita banyak, pahala sedekah kita banyak, ketika kita masih ada mendolimi seseorang, kata Nabi, kita masih akan masuk neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rajul, ya Rasulullah, inna fulana yuzkaru min asrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghairu annaha tu'di jiranaha bilisaniha. Qala ya finna. Qala ya Rasulullah, fa inna fulana yuzkaru min qillati
salatiha wa siyamiha wa shadaqatiha wa annaha tasaddaqat bil aswari minal akibti wa la tuddi jiranaha bilisaniha qala ya fil jannah. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul, curhat, wahai Rasulullah, ada seseorang yang dikenal ibadahnya hebat, sholatnya, puasanya, ibadah, hartanya banyak di mana-mana, cuma mulutnya masih mengganggu, mendolimi tetangga. Nabi langsung jawab, dia masuk neraka. Sang sahabat nanya lagi sebaliknya, wahai Rasul, ada seseorang yang ibadahnya gak banyak, nyaris cuma ibadah wajib, sholatnya cuma yang wajib, puasanya cuma yang wajib, sedekah pun gak banyak, karena dia bukan orang yang kaya. Tapi dia selalu berusaha untuk tidak mendolimi orang lain, mulutnya tidak menyakiti tetangga. Nabi pun jawab, dia masuk surga. Itu ketika kita melaksanakan, meskipun itu ibadah, harus hati-hati betul. Jangan sampai dalam pelaksanaannya mendolimi orang lain. Itu sunnah Rasul. Sholat itu tidak dengan suara yang kemana-mana. Adat iya. Rasul perintahkan sahabat yang adat, sahabat yang suaranya anda sultan, kata beliau. Kisah awal mula perintah adan itu didapat oleh Rasul dari sahabat dalam mimpinya. Ketika sahabat cerita pada Rasul, setelah rapat rembukan dengan Rasul, ini cara terbaik untuk mengundang umat Islam melaksanakan sholat itu bagaimana. Jadi pada bulannya sholat sudah diperintahkan, cara mengundangnya bagaimana belum ada. Ada yang usul pakai trompet, ditolak. Ada yang usul pakai lonceng, ditolak. Pulang dari situ ada beberapa sahabat yang mimpi, dalam mimpi itu dia diajari untuk mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan selanjutnya kalimat ada. Buru-buru sahabat ini mendatangi Rasul, ngasih tahu Rasul, semalam aku mimpi begini-begini, itu dari Allah. Akhirnya sahabat Bilal yang disuruh ada didiktekan oleh sahabat yang mimpi. Alasan Rasul memilih sahabat Bilal bin Rabah, innahu anda sultan minka, karena dia suaranya lebih melengking dan lebih indah dibanding kamu. Untuk adzan dianjurkan untuk sejauh orang mendengar, sedangkan untuk iqamah cukup untuk di dalam. Demikian juga sholatnya. Saat ini banyak masjid berdekat-dekatan, suara sholatnya keluar semua. Akhirnya perang suara. Saya pernah mengalami mimpin sholat. Masjid yang saya mimpin sholat dengan masjid tetangga nggak terlalu jauh, jalan paling berapa menit. Kebetulan suara dari masjid sebelah kenceng banget. Saya baru sampai ihdinas siratal mustaqim, makmum saya amin, rupanya dengar dari masjid sana. Ini ketika pemerintah mau ngatur suara masjid, langsung heboh umat Islam. Ini pemerintah komunis ini, masa suara pengajian segala macam mau diatur, dilarang-larang. Tujuannya untuk kebaikan dan aturan itu sesuai syariat. Bahkan Rasul ketika beliau momennya iktikaf, beliau tafakur, zikir, sahabat ada yang masing-masing sholat, suara mereka seolah-olah bertabrakan. Rasul tegur mereka, jangan suara kalian, suara Quran kalian mengganggu yang lain. Jemaah dari Allah ya ajmain. Jadi ini pernah Rasulullah mendapati sekelompok sahabat di masjid membuat halaqah berzikir. Rasul tanya, apa motivasi kalian melakukan hal ini? Mereka menjawab, kami mengucapkan syukur kami ya Allah ya Rasul.
Syukur karena Allah sudah berikan hidayah iman Islam pada kami dengan kami berzikir bareng-bareng. Rasul tegaskan konfirmasi, Allahumma ajlasakum illa demi Allah, motivasi kalian cuma itu sebagai ungkapan syukur, nggak ada yang lain. Sahabat menjawab, wallahi demi Allah ya Rasul, nggak ada motivasi lain kami lakukan ini kecuali sebagai ungkapan syukur. Akhirnya kata Rasul, amma inni lam astahdithkum tuhmatan. Aku tanya kalian dengan sumpah, bukan karena aku menganggap kalian melakukan keburukan, tuhmatan lakum, bukan. Walakinnahu, hanya saja atani Jibril baru saja mendatangi aku, fa'akhbaroni, Jibril ngasih kabar kepadaku, anallah azza wa jalla yubahikumul malaikat, bahwa kalian yang ada di majlis zikir ini dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Karena itu majlis zikir, majlis ilmu adalah majlis terbaik yang ada di alam dunia. Terutama majlis zikir. Kalau majlis ilmu kadang karena ada unsur nafsu, narasumbernya nyampein yang justru hal itu dilarang oleh Islam, dilarang oleh Rasul. Nyampein ghibah, namimah. Dalam uraiannya ada mencaci maki saudara muslim yang lain. Ini otomatis majlis ilmu yang tercemari dengan hal-hal yang dilarang. Di majlis apapun, lebih-lebih majlis ilmu, mencaci maki orang lain nggak boleh. Apalagi mencaci maki muslim, bahkan mencaci, menghina, mencela non muslim pun oleh Allah dilarang. Mencaci, mencela non muslim pun oleh Allah dilarang, apalagi mencela muslim. Larangan Allah jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Ada di surah Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencela, misui, mencaci maki orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Agama apapun Allah melarang. Al-An'am 108. Jangan kalian mencela, mencaci maki, menghina orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Ini saya sangat menyayangkan banyak saudara baru kita mualaf, semua pendeta ada yang ketika mereka sudah dapat hidayah Allah menjadi muslim, mereka menghina agama sebelumnya, menjelek-jelekan agama sebelumnya. Kita maklumi bahwa dia baru Islam, dia belum sebelumnya paham ajaran Islam, akhlak Islam bagaimana. Sekarang kita yang sudah dari lahir sudah sebagai muslim, rajin menghadiri majelis ilmu, kok masih demen mencaci maki sesama muslim hanya karena beda manhaj, beda madhab, atau mencaci maki umat agama lain, padahal kita sudah dari kecil muslim. Jadi Al-An'am 108 Allah melarang. Janganlah kalian mencela, mencaci maki orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Kenapa oleh Allah dilarang? Fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Karena mereka akan membalas, mencela, mencaci maki Tuhan kita, mencela Allah dengan penuh permusuhan tanpa didasari ilmu. Siapapun manusia, apapun agamanya, pasti dia merasa enjoy, merasa nikmat ketika melaksanakan perintah agamanya. Itu pasti. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah aku jadikan indah bagi setiap umat amal ibadah mereka.
Orang yang Tuhannya sapi, mereka mandi di kubangan kotoran dan kencing sapi, mereka merasa indah. Walaupun orang lain yang tidak punya Tuhan yang sama, yang Tuhannya berbeda, akan gitu lah kok dinikmati. Ketika mereka yang semula merasa indah mandi di kubangan kotoran sapi, kalau selanjutnya dapat hidayah Allah menjadi muslim, pasti akan tertawa mengingat masa lalunya. Ada satu kisah bagaimana Umar bin Khattab suatu saat beliau ketawa, di saat berikutnya beliau menangis. Ketika ditanya kenapa kau lakukan itu, rupanya teringat masa lalu. Beliau menangis karena dulu ingat ketika masih jahiliyah, anak perempuannya hidup-hidup dilempar ke dalam sumur. Walaupun anak itu nangis, beliau ingat. Tertawa karena dulu pernah menyembah Tuhan yang dibuat dari tepung roti. Selesai disembah terus dimakan. Tawa, masa Tuhan begitu disembah? Itu sesudahnya berhidayah. Sebelumnya itu merasa dianggap sebagai satu kebenaran. Jamaah dan Allah yang majma'in. Jadi mencela, mencaci maki orang lain, walaupun mereka berbeda agama, walaupun Tuhan mereka bukan Allah, itu salah satu hal yang dilarang oleh agama Islam, oleh syariat Islam. Jadi ada beberapa momen, banyak momen sahabat berani melakukan sesuatu tanpa ada contoh dan perintah dari Rasul, yang ternyata hal itu tidak ditolak oleh Rasul. Tetapi ada juga sahabat melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasul, dan hal itu manakala Rasul ketahui dilarang oleh beliau. Satu contoh di kesempatan ini, sekaligus setelah ini sudah waktunya untuk kita sholat subuh. An Jabir bin Samurah radhiyallahu an, dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu kami bersama Rasul mengerjakan sholat. Fa idza sallama, ketika salam, qala ahaduna biyadihi an yaminih wa an shimali. Ada di antara sahabat Nabi yang ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi, tangannya diangkat. Salam ke kiri, tangan kiri diangkat, assalamualaikum warahmatullahi. Pernah melihat orang seperti itu? Ini dulu sahabat nih, ada sahabat yang ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu tidak dicontohkan oleh Rasul. Jadi dia salam ke kanan isyarat dengan tangan, salam ke kiri isyarat dengan tangan. Melihat hal itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun langsung bersabda, ma balukum tumi'una bi aydikum ka'anna adnabun haydin sumsin. Kalian ini ngapain sih? Pakai isyarat dengan tangan, gorang kanan, gorang kiri, seperti ekor kuda yang selalu bergerak-gerak saja. Awala yakfi ahadakum ayyadu ayyadahu ala fakhidihi summa yusallimu an yaminih wa an shimalihi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Cukup buat kalian letakkan tangan kalian di atas paha kalian, lalu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini contoh hal yang tidak dicontohkan oleh Rasul, tidak diperintahkan, dilakukan oleh sahabat, oleh Rasul ditolak. Hadis ini riwayat Imam Syafi'i, Imam Muslim 998 dan Imam An-Nasa'i.